Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, peserta Latsar CPNS Angkatan 51 Kelompok 3 dari instansi Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rangkuman dari agenda 1 yang mencakup 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2. Analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Langsung saja untuk pokok bahasan pertama terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri mempunyai 4 konsensus atau konsepsi sebagai fundamental keberlangsungan negara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga UUD 45, dan yang keempat NKRI. Untuk selanjutnya, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa negara Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Pada pokok bahasan kali ini akan terdapat 3 bahasan, yaitu yang pertama konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang kedua isu-isu strategis kontemporer, dan yang ketiga teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Konsepsi perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan bergerak serta dalam perubahan tersebut. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi sebuah perubahan, yaitu individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia atau global. Selanjutnya, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, kita membutuhkan modal yang disebut dengan modal insani, yang terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, dan modal kesehatan. Pada masa sekarang, isu-isu strategis kontemporer yang perlu diwaspadai kita bersama yaitu 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. Terorisme, 4. Money laundry atau pencucian uang, yang kelima proxy war, dan yang keenam mass communication atau penggunaan sosial media. Selanjutnya, untuk menganalisa isu-isu tersebut atau isu-isu yang akan datang, kita memerlukan teknik dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis yang dibagi menjadi 1. Teknik tapisan, yang kedua teknik analisis isu yang terdiri dari mind mapping, fishbone diagram, dan SWOT. Dan yang terakhir, analisis kesenjangan atau gap analysis. Selanjutnya, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar bela negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 terdiri atas 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara.
Kemampuan awal bela negara sendiri memiliki beberapa kesiapan, yaitu kesiapan jasmani, kesiapan mental, memiliki etika atau moral, dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan selanjutnya, dari semua pokok bahasan di atas, kita memerlukan sebuah rencana aksi bela negara yang dapat diartikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian rangkuman agenda 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.